Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia. Oke, sebelum itu mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, Ibu mau tanya untuk kehadiran dulu nih. Teman-teman di sini hadir semua atau ada yang berhalangan hadir? Coba dicek teman-temannya. Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya. Berarti hari ini sudah komplit untuk pesertanya. Silahkan barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran pada kita hari ini, silahkan bisa disimpan di dalam tas. Sudah semua? Sudah, oke. Di sini kita langsung masuk materi ya. Sebelum itu, ada gambar apa ya ini ya? Daun apa? Daun talas, betul. Ini ada gambar daun talas. Terus di atasnya ada apa? Air. Iya, kira-kira kenapa ini airnya bisa nggak membasahi dan menyerap ke daunnya? Kira-kira kenapa? Karena waterproof. Oke. Apalagi? Kerapatannya dari daunnya. Kerapatan dari daun. Oke. Apalagi? Nggak ada pori-pori. Oke. Jadi ini lebih ke gaya ya. Jadi di dalam daun ini, coba kita lihat slide selanjutnya. Iya. Jadi untuk air itu ternyata membentuk butiran di daun talas itu karena adanya gaya kohesi. Jadi antar molekul air itu ada gaya kohesi yang lebih kuat daripada gaya adesinya. Jadi gaya adesi itu ada di molekul air dengan permukaan daunnya. Oke, jadi di daun talas itu memiliki permukaan yang disebut dengan lapisan zat lilin atau disebut juga hidrofobik. Jadi dia anti air. Tadi waterproof bisa disebut juga ya. Jadi hidrofobik itu artinya fobik kan fobia. Jadi dia takut dengan air. Maka dari itu dia tidak menyatu dengan air, seperti itu. Kira-kira dari fenomena ini kita akan belajar tentang apa? Gaya Van der Waals. Oke, betul. Next. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang gaya antar molekul atau disebut dengan gaya Van der Waals. Sebelum itu, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama ada peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis gaya antar molekul, ikatan hidrogen, gaya dipol-dipol, dan gaya London dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan contoh interaksi antar molekul di kehidupan sehari-hari secara tepat. Oke, kita langsung masuk materi saja. Yang pertama kita cari tahu dulu pengertian dari gaya antar molekul. Jadi gaya antar molekul Van der Waals itu merupakan gaya tarik-menarik yang lemah. Jadi karena antara molekul-molekul dalam suatu zat ini tidak saling tolak-menolak, maka dari itu dia akan disebut dengan gaya Van der Waals. Kemudian di sini gaya antar molekul atau Van der Waals ternyata ada 3. Yang pertama ada gaya dipol-dipol, yang kedua gaya London, yang ketiga ada gaya dipol terinduksi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada gaya dipol-dipol. Oke, gaya dipol-dipol itu merupakan gaya yang terjadi karena adanya interaksi antara molekul polar bertemu dengan polar. Jadi namanya dipol-dipol. Contohnya nih ada di HCl, senyawa HCl. Jadi ketika HCl bertemu dengan HCl, HCl itu senyawanya apa? Polar atau non polar? Polar. Jadi ketika HCl bertemu dengan HCl, dia akan senyawa polar dengan senyawa polar, maka akan membentuk senyawa gaya dipol. Seperti itu. Untuk contohnya selain di HCl ada di HBr. HBr juga sama, dia merupakan senyawa polar. Jadi ketika bertemu dengan polar, maka akan membentuk gaya dipol-dipol. Kemudian ada gaya London atau dipol sesaat dan dipol terinduksi. Jadi terjadi ini karena antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Contohnya pada antar oksigen O2 nih, karena O2 itu senyawa nonpolar, ketika bertemu dengan O2 maka akan membentuk namanya gaya London. Jadi nonpolar akan bertemu dengan nonpolar. Contohnya ada di gas nitrogen juga atau N2. Ketika bertemu dengan sesama N2, dia akan membentuk
gaya London, seperti itu. Ada juga di gas helium. Kemudian ternyata di dalam gaya London itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari kekuatan gaya London itu sendiri. Yang pertama ada jumlah elektron. Jadi ketika senyawa isostruktur, gaya Londonnya itu akan semakin kuat dengan bertambahnya jumlah elektron. Jadi ketika jumlah elektronnya bertambah, maka kekuatan gaya Londonnya juga akan semakin besar atau bertambah, gitu ya. Kemudian yang kedua ada massa molekul relatif. Jadi ketika massa molekul relatifnya juga bertambah, maka gaya Londonnya juga ikut akan bertambah atau semakin kuat atau besar ya, betul. Kemudian yang ketiga ada strukturnya. Jadi semakin simetris dari struktur molekul tersebut, maka akan semakin terpolarisasi. Seperti itu. Jadi bisa kita sebutkan lagi apa? Yang pertama jumlah elektron, yang kedua massa molekul, yang ketiga dari struktur molekul. Selanjutnya ada gaya dipol yang terinduksi. Di sini terjadi karena interaksi antara molekul polar dengan nonpolar. Coba kalau contohnya di sini ada H2O dan molekul O2. Jadi H2O itu akan bertemu, kalau H2O itu kan polar atau nonpolar? Air polar, betul. Air itu polar, maka akan bertemu dengan O2. O2 itu nonpolar. Dia akan bertemu sehingga akan membentuk gaya dipol terinduksi. Oke. Seperti itu ya. Coba kita kalau yang gaya sebentar. Kalau yang gaya London tadi nonpolar dengan nonpolar, kalau gaya yang pertama tadi dipol itu polar dengan polar, dan yang terakhir nonpolar dengan polar atau gaya terinduksi. Oke, betul. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu? Belum ada. Oke. Untuk menguji pengetahuan teman-teman semua. Oh ya, sebentar. Ini sih ada contoh ya. Contoh penerapan dari interaksi antar molekulnya. Yang pertama ada larutan air dengan garam atau gula. Kemudian ada ini parfum disemprotkan ke udara, maka dia bertemu polar dengan polar, maka dia akan menyatu sehingga terjadi gaya dipol-dipol. Kalau ini H2O tadi, iya. Kalau yang ini dia teh dengan gula. Kalau teh itu kan dari air, H2O, polar dengan non-polar, maka gaya terinduksi. Oke, di sini ada contoh penerapannya ya. Jadi sebenarnya kalau kimia itu cukup relevan dengan kehidupan kita. Jadi banyak nih contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk menguji pengetahuannya, silakan di sini kita akan quiz time. Oke, silakan siapkan device kalian, kemudian masuk ke quizzes join. Ini untuk kodenya. Sudah semua? Sudah. Oke, Ibu mulai ya. Ya, Ibu. Oke. Ini yang memimpin saat ini ada Mbak Anita. Oke, yuk yang lain dikejar ya. Ada Mbak Hana, Mbak Naya.
Ini Mbak Al, oke. Mbak Anita lagi. Ini Mbak Anita juara bertahan ini kayaknya ya. Oke. Bola siapa bola? Oke, ini paling unggul nih. Yuk yang lain dikejar ya. Ini siapa? Mbak Najwa. Mbak Anita lagi. Ayo. Sudah. Sudah semua? Sudah, oke. Ibu akhiri dulu. Oke, juara pertama ada Mbak Anita. Beri tepuk tangan untuk Mbak Anita. Yang kedua ada Bola dan yang ketiga ada Najwa Rizka. Mbak Najwa yang mana? Oke, betul. Oke, jadi insya Allah ini ada akurasinya ya. Kira-kira question number 4 sama 5 ini banyak yang masih bingung. Oke, gak apa-apa. Kita kembali ke ini lagi. Oke, berarti kita bisa tarik kesimpulannya dari materi kita hari ini tentang apa? Gaya Van der Waals. Gaya Van der Waals. Kemudian gaya Van der Waals itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama? Dipol-dipol. Yang kedua? Gaya London. Yang ketiga? Dipol terinduksi. Yang dipol-dipol itu antara molekul apa dengan apa? Coba. Polar dengan polar. Kalau yang London? Non polar sama yang non polar. Kalau yang terinduksi? Polar dan non polar. Oke, kemudian kalau faktor yang mempengaruhi dari gaya London ada apa aja yuk? Tadi yang pertama jumlah elektron. Jumlah elektron, betul. Yang kedua massa molekul relatifnya. Yang ketiga struktur. Oke, jadi ada 3 pengaruh faktor yang mempengaruhi dari gaya London ya. Jadi semakin besar maka gaya Londonnya juga akan semakin kuat gitu, betul. Oke, mungkin kita sudah di ujung sesi. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum Ibu tutup? Belum? Oke. Sebelum itu silakan teman-teman bisa mempelajari materi kita selanjutnya, yaitu ikatan hidrogen. Jadi nanti setelah ini Ibu akan share materinya dan juga ada latihan soal dari materi gaya Van der Waals. Silahkan nanti bisa dicek di Google Classroom-nya untuk dikerjakan dengan deadline jam 12 nanti malam ya. Jadi sebelum jam itu silahkan bisa dikerjakan, oke? Paham semuanya? Paham. Baik, mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.